Find me anytime propping up the bar at the St. George's Club, London. Listen to those voices, Seawife. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat. Kembali lagi bersama Mimin yang selalu setia menceritakan film klasik yang punya cerita unik dan menarik untuk ditelisik. Di kesempatan kali ini gue akan membahas sebuah film berjudul Seawife yang rilis tahun 1957 yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang pemuda yang bertahun-tahun mencari sosok wanita yang sangat dicintainya. Apakah pemuda tersebut bisa menemukannya? Daripada bikin penasaran, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Wishing to send radio messages may now do so. Semua cerita diawali dari kehidupan pemuda ini. Dia bernama Mr. Michael. Setiap harinya pemuda ini menghabiskan waktunya hanya untuk termenung di ujung dek kapal. Sudah hampir 5 tahun, Mr. Michael terus berusaha mencari seorang wanita yang sangat dicintainya. Sosok wanita yang telah memberikan kenangan terindah di masa lalunya. Mr. Michael bahkan punya julukan lucu sebagai tanda cinta yang begitu besar kepadanya. Wanita itu dia juluki sebagai istri laut karena di masa lalunya keduanya bertemu saat terjebak di tengah perang Pasifik antara armada laut Amerika melawan armada laut Jepang. Keduanya bisa selamat setelah ditolong oleh kapal armada Inggris yang menemukannya di perairan Burma. Bahkan Mr. Michael sampai nekat memasang papan iklan agar bisa menemukan cinta sejatinya tersebut. Dalam iklannya tersebut, Mr. Michael hanya memasang kalimat singkat dari biskuit yang selalu mencintai istri laut. Oh ya, wanita itu menjuluki Mr. Michael dengan nama Mr. Biskuit. Karena saat terombang-ambing di tengah lautan, keduanya diselamatkan oleh satu kotak biskuit yang membuat mereka bisa bertahan hidup di tengah ganasnya Samudra Pasifik. Crusted port. Crusted port? Well, it may be something subtler than that. Mr. Michael kemudian menaruh nomor telepon agar wanita yang dicarinya selama ini bisa menghubunginya. Sepekan kemudian, iklan tersebut dibaca oleh seorang laki-laki paruh baya bernama Mr. Bulldog. Dia kemudian mengundang Mr. Michael untuk datang ke rumahnya. Ternyata Mr. Bulldog ini adalah teman Mr. Michael yang dulu ikut berjuang agar bisa selamat saat terombang-ambing di lautan, di tengah ganasnya Perang Pasifik. Bulldog? I just got back. Advertisements of yours. Mr. Bulldog adalah saksi bisu kisah cinta antara Mr. Michael dengan wanita yang dijulukinya sebagai istri laut. Setelah Mr. Michael sampai di rumahnya, Mr. Bulldog kemudian memberi nasihat kepada temannya tersebut agar Mr. Michael berhenti mencari wanita yang dicintainya. Dia menyarankan agar Mr. Michael bisa move on karena sudah hampir 5 tahun dia tak bisa menemukan wanita yang dicintainya tersebut. Mendengar nasihat temannya, Mr. Michael hanya bisa terdiam. Kesedihan terlihat jelas di raut wajahnya yang terlihat kesepian. Film pun membawa kembali ke masa lalu Mr. Michael. Sebuah perjalanan hidup yang menceritakan tentang kisah cintanya dengan wanita yang dia juluki sebagai istri laut. Singapura tahun 1942. Terlihat sebuah kapal perang Inggris yang tengah membawa ribuan pengungsi dari Singapura sedang diserang oleh torpedo kapal selam Jepang. Setelah serangan itu berhenti, para penumpang mulai menaiki kapal tersebut. Saat itu, Mr. Michael baru saja tiba di dermaga. Dia terpaksa ikut mengungsi setelah tentara Jepang mulai melakukan penyerbuan ke pangkalan militer Inggris di Singapura. Di dalam kapal itu, untuk pertama kalinya Mr. Michael berkenalan dengan Mr. Bulldog saat dia mencoba menolongnya setelah salah satu penumpang menabraknya dari belakang. Setelah mengambil antrean tiket, Mr. Bulldog ditempatkan di kabin nomor C. Dia mendapat kamar yang dikhususkan buat lansia dan anak-anak. Setelah petugas pengambilan tiket memberitahunya kalau semua kabin sudah terisi penuh oleh penumpang. Mr. Bulldog kemudian diantar langsung oleh petugas tiket ke kabinnya. Selain harus tinggal bersama para lansia dan anak-anak, dia juga akan ditempatkan dengan 2 biarawati yang bertugas sebagai relawan di kapal perang Inggris. Salah satu biarawati yang paling muda bernama Sister Teresa, yang sebelumnya ditugaskan oleh biaranya untuk menjadi relawan yang merawat dan mendoakan para tentara Inggris yang terluka di medan perang.
Para penumpang di kapal itu sama sekali tidak ada yang menyadari kalau sebuah kapal selam Jepang sedang mengintai mereka. Salah satu prajurit Jepang terlihat memberitahu kaptennya kalau mereka sudah mengunci kapal Inggris tersebut. Tidak butuh waktu lama, kapten Jepang itu memerintahkan prajuritnya untuk meluncurkan torpedo. Dan inilah yang terjadi. Sebuah ledakan besar membangunkan seluruh penumpang. Mereka semua panik, tak terkecuali dengan Mr. Michael yang baru saja melihat teman satu kabinnya tewas tertimpa puing besi yang jatuh. Here is the coffee deck. To your lifeboat. Para kru kapal mulai melepaskan sekoci untuk menyelamatkan para pengungsi, terutama anak-anak dan para lansia. Namun sayangnya keadaan sudah tidak kondusif. Semua orang sudah terlanjur panik dan lebih mementingkan keselamatannya sendiri. Akhirnya banyak sekoci yang terbalik karena kelebihan muatan. Sementara dari kabin C, Sister Teresa mencoba menyelamatkan diri dengan meloncat dari atas kapal. Biarawati cantik ini mencoba meraih sebuah perahu karet yang terlihat kosong tanpa penumpang. Water, biscuit. Melihat seorang wanita sedang meraih perahu karet, Mr. Michael berinisiatif untuk ikut menyelamatkan diri. Dia langsung ikut terjun dan mengejarnya. Akhirnya keduanya berhasil menyelamatkan diri dengan menaiki perahu karet tersebut. Sementara dari kejauhan, Mr. Bulldog terlihat sedang berenang meminta bantuan. Karena sudah mengenalnya, Mr. Michael akhirnya menolongnya. Ketiganya mulai mendayung meninggalkan kapal. Namun tak lama kemudian, petugas piket berkulit hitam terlihat berenang untuk mencari pertolongan. Karena masih muat satu penumpang lagi, dia pun akhirnya diajak naik ke atas perahu karet. Keempatnya menjadi saksi bisu detik-detik kapal perang kebanggaan Inggris tenggelam setelah dihajar torpedo kapal selam armada laut Jepang. Namun, masalah besar mulai datang. Karena keempatnya tidak ada yang membawa kompas, membuat perahu mereka terombang-ambing tanpa arah dan tujuan di tengah ganasnya samudera lautan. Sister Teresa mulai menyarankan ketiga teman laki-lakinya agar bisa menghemat air dan makanan. Beruntungnya di perahu tersebut ada bekal air minum dan satu kaleng biskuit Hongguan. Dari situlah awal mulanya Sister Teresa memanggil Mr. Michael dengan sebutan Mr. Biskuit. Setelah laki-laki itu memberinya sepotong biskuit Malkis. Saat malam tiba, keempatnya mulai membagi tugas. Malam itu Mr. Bulldog kebagian jatah untuk menjaga ketiga temannya. Saat ketiga temannya sudah tertidur, laki-laki tua itu terlihat mencoba mencuri biskuit yang dijaga oleh Mr. Michael. Namun aksinya dipergoki oleh Sister Teresa yang terbangun dari tidurnya. Dia pun memperingatkan Mr. Bulldog agar memikirkan nasib teman-temannya yang lain. Biarawati cantik itu kemudian mengajak Mr. Bulldog untuk sama-sama memanjatkan doa agar mendapat pertolongan dari Tuhannya. Send the ship along, huh? Why not? Have hope and trust. Namun Mr. Bulldog justru terlihat menertawakan Sister Teresa. Dia kemudian membuat lelucon agar Sister Teresa meminta Tuhannya untuk mengirimkan kapal penyelamat. Melihat sikap laki-laki tua tersebut, Sister Teresa mencoba menasihatinya. Not too far. Di hari kelima, perbekalan mereka mulai menipis. Keempatnya terlihat mulai bergantian berenang untuk mencari sesuatu yang terapung di lautan, berharap bisa menemukan sisa makanan yang tercecer dari kapal mereka yang tenggelam. Dan saat Mr. Michael melihat Sister Teresa yang sedang berenang, dari sinilah awal mula dia kepikiran untuk memberikan sebutan nama yang lucu buat Sister Teresa. Dia menjulukinya sebagai istri laut, atau jelmaan putri duyung. Hingga di hari ke-7, persediaan air minum mereka hanya cukup untuk 2 hari lagi. Namun saat malam tiba, Sister Teresa terlihat menempelkan telinganya di bantalan perahu karet. Dia mendengar getaran suara dari kejauhan. Biarawati itu kemudian memberitahu teman-temannya, ada suara dan getaran seperti suara mesin kapal. Mereka pun mencoba mendayung perahu agar lebih dekat ke suara tersebut. Dan ternyata di depan mereka ada sebuah kapal selam yang sedang beristirahat dan muncul ke permukaan. Setelah perahu mendekat, ternyata di depan mereka adalah kapal selam Jepang. Setelah keempatnya terlihat oleh lampu tembak dari kapal selam, kapten kapal terlihat keluar dan menginterogasi keempatnya. Say about pleasure? My friend is ill. Awalnya kapten kapal itu menolak saat Mr. Bulldog meminta bantuan untuk diberikan makanan atau dijadikan tawanan agar bisa dievakuasi. Namun salah satu teman kulit hitam mereka bernama Alfonso tiba-tiba berkata memakai bahasa Jepang.
Entah apa yang dibicarakannya. Yang jelas, kapten kapal selam Jepang itu terlihat berubah pikiran. Dia akhirnya menyuruh awak kapal untuk memberikan bekal makanan dan selimut untuk Sister Teresa. Setelah memberi bekal makanan, pasukan Jepang itu kemudian menyuruh keempatnya untuk menjauh dari kapal selam mereka. Dan sesaat kemudian, kapal selam Jepang itu kembali masuk ke dalam laut dan pergi begitu saja. Mr. Michael dan 3 temannya tidak ada yang tahu kalau kapal selam tersebut adalah kapal selam armada laut Jepang yang telah menenggelamkan kapal yang mereka tumpangi sebelumnya. Keempatnya kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari daratan atau pulau terdekat. Namun masalah semakin rumit saat perahu karet mereka tiba-tiba ditabrak oleh kapal patroli yang lewat. Keempatnya tak sempat melambaikan tangan untuk meminta bantuan karena kapal patroli itu sudah pergi jauh meninggalkan mereka. Better. Men always talk that way when they're better. Dan apesnya bekal makanan dan air minum pemberian dari pasukan Jepang malah hilang jatuh ke dalam laut. Awalnya Alfonso mencoba mencari bekal makanan mereka yang jatuh ke laut. Namun usahanya sia-sia. Kini mereka dihadapkan dengan situasi yang semakin sulit karena tak memiliki persediaan makanan untuk bertahan hidup di tengah lautan. Setelah 13 hari terombang-ambing di Samudra Pasifik tanpa bekal makanan, kondisi kesehatan keempatnya mulai melemah. Namun di hari ke-14, Mr. Bulldog berhasil memukul seekor burung laut yang sedang mencari ikan. Mereka pun kemudian memakannya mentah-mentah. Hanya Sister Teresa yang menolak untuk memakan daging burung tersebut. Dia terlihat jijik harus memakan daging mentah meskipun perutnya sedang kelaparan. Di hari ke-15, keempatnya akhirnya sampai di sebuah pulau terpencil. Mereka terlihat senang dan langsung menepikan perahu karetnya ke daratan. Namun sayang karena derasnya ombak yang menerjang, perahu mereka rusak setelah nyangkut di batu karang. Keempatnya kemudian berusaha berenang untuk sampai di daratan. Beruntungnya di pulau tersebut menyediakan berbagai buah-buahan yang disediakan oleh alam. Mereka bisa menemukan berbagai makanan, seperti buah mangga, buah pisang, dan air kelapa untuk diminum. Setelah sampai di pulau tersebut, Mr. Michael mulai membagi tugas. Dia menyuruh Alfonso untuk memetik buah kelapa, sedangkan Sister Teresa bertugas mengumpulkan kerang untuk menu santapan di malam harinya. Sementara Mr. Michael mengajak temannya Mr. Bulldog untuk mendirikan tenda sederhana dari pelepah pohon kelapa. Namun sayangnya karena kurangnya peralatan, tenda yang mereka dirikan sering roboh dengan sendirinya. Di pulau ini Mr. Michael mulai dekat dengan Sister Teresa, sosok wanita yang dia panggil dengan sebutan istri laut. Hingga di suatu hari, keduanya terlihat sedang asik menangkap ikan bersama di pinggiran pantai. Sister Teresa terlihat ketakutan saat Mr. Michael memperlihatkan ikan lobster hasil tangkapannya. Saat berlari, biarawati cantik itu terlihat jatuh setelah kakinya terjebak di pasir pantai. Namun dia tak bisa menutupi perasaannya. Bibirnya terlihat tersenyum malu-malu saat merasakan momen kebersamaannya dengan seorang pemuda yang dipanggil dengan sebutan Mr. Biskuit tersebut. Tak lama kemudian Mr. Michael terlihat mendatanginya. Dia ikut merebahkan badannya di hamparan pasir, di samping Sister Teresa yang terlihat tersenyum bahagia. Mr. Michael kemudian bertanya nama asli dari biarawati cantik di depannya. Namun Sister Teresa terlihat menolak untuk memberitahu nama aslinya. Dia lebih senang Mr. Michael memanggilnya dengan nama istri laut. Dan dia lebih nyaman memanggil Mr. Michael dengan sebutan Mr. Biskuit. Di suatu hari, Alfonso berhasil menemukan sebilah parang yang tergeletak di pinggir pantai. Tentu saja Mr. Michael dan Mr. Bulldog terlihat senang, karena dengan parang itu mereka bisa membuat sebuah rakit dari batang pohon bambu. Namun Alfonso menolak untuk memberikan parang tersebut. Alfonso beralasan dia tak percaya dengan temannya yang bernama Mr. Bulldog. No, that is all wrong. Setelah seminggu terdampar di pulau terpencil, akhirnya mereka pun sepakat untuk merakit perahu. Dengan banyaknya pohon bambu yang tumbuh subur di pulau tersebut memberi kemudahan untuk membuat perahu rakit yang bisa membawa mereka keluar dari pulau. Namun sekali lagi Alfonso melarang teman-temannya untuk memakai parang miliknya. Dia memberitahu Mr. Bulldog kalau dirinya akan menjadi kapten untuk memimpin mereka keluar dari pulau tersebut. Bagi Mr. Michael, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyatakan perasaannya kepada Sister Teresa. Saat dia melihat wanita yang dicintainya sedang menyendiri, Mr. Michael memberanikan diri untuk menghampirinya.
Setelah sampai, dia kembali memohon agar wanita itu memberitahu nama aslinya. Namun Sister Teresa sekali lagi menolak untuk memberitahu namanya. Sister Teresa terlihat hanya bisa membelakangi lelaki yang sangat dicintainya. Sambil menangis, dia memberitahu Mr. Michael kalau keduanya mustahil bisa hidup bersama. Mendengar jawabannya, Mr. Michael terlihat heran. Dia kemudian balik bertanya, apa alasannya sehingga keduanya tak bisa hidup bersama? Biarawati cantik itu kembali menjawab kalau dia tak bisa memberitahukan alasannya. Sister Teresa terlihat hanya bisa menangis. Hati wanita itu tak bisa berbohong kalau dia sebenarnya ingin memeluk pemuda yang ada di belakangnya. Namun apa daya, dia harus menjaga sumpahnya sebagai seorang biarawati untuk tetap setia memberikan cinta kasihnya hanya kepada Tuhannya. Saat Alfonso pergi untuk mengambil parangnya, Mr. Bulldog menyuruh Sister Teresa dan Mr. Michael untuk secepatnya naik ke atas perahu. Tanpa rasa curiga, keduanya kemudian naik ke atas perahu. Namun saat Mr. Bulldog menunjukkan parang milik Alfonso, keduanya baru sadar kalau Mr. Bulldog ternyata sengaja meninggalkan Alfonso sendirian di pulau tersebut. No alternative. My God, I love thee. Mengetahui kalau dirinya ditipu, Alfonso langsung berlari untuk mengejar perahu yang meninggalkannya. Namun sayangnya saat dia berenang, seekor hiu datang menyerangnya. Alfonso akhirnya tewas setelah tubuhnya diseret ikan hiu ke dasar lautan. Setelah kematian Alfonso, hanya 3 orang yang berhasil selamat dari pulau tersebut. Saat seharian terombang-ambing di lautan, perahu mereka akhirnya ditemukan oleh kapal perang Amerika yang sedang bertempur di Samudra Pasifik. Cerita pun kembali ke kehidupan Mr. Michael yang sekarang. Dia kemudian kembali meminta bantuan temannya Mr. Bulldog untuk ikut membantunya untuk mencari istri laut wanita yang sangat dicintainya. You're conceited. You don't know what you're up against. Consider yourself the only survivor. Setelah terdiam beberapa saat, Mr. Bulldog memberikan jawaban yang tidak terduga. Dia memberitahu sahabatnya kalau istri laut wanita yang sedang dicarinya saat ini sudah meninggal dunia saat di perjalanan untuk kembali ke negaranya. Mendengar informasi tersebut, Mr. Michael terlihat kaget dan langsung dia membisu. Hatinya benar-benar hancur saat mendengar kabar tersebut. Namun saat keluar dari rumah Mr. Bulldog, dia sempat berpapasan dengan 2 orang biarawati yang berjalan ke arahnya. Mr. Michael tidak pernah menyadarinya kalau salah satu biarawati tersebut ternyata adalah istri laut, wanita yang selama ini sedang dicarinya. Ternyata biara tempat dia mengabdikan hidupnya berada di samping rumah Mr. Bulldog. Sister Teresa ternyata sudah menitip pesan kepada temannya agar memberitahu Mr. Michael kalau dirinya sudah meninggal. Alasannya agar lelaki itu bisa melupakannya. Biarawati ini hanya ingin belajar untuk melupakan laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Dengan keimanannya yang kuat, Sister Teresa hanya ingin fokus untuk melayani Tuhannya. Cerita pun akhirnya selesai. Cinta memang harus diperjuangkan, tapi kita juga harus bisa mengikhlaskan saat semuanya harus berakhir dengan kekecewaan. Mungkin sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film selanjutnya. Hatur nuhun.